Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman di webinar kali ini. Insya Allah saya mau sharing tentang beasiswa Asian Development Bank. Sebelumnya perkenalkan, bisa bantu next. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuniasi Purwanti. Saya biasa dipanggil Juni. Saya dulu lahir di Purworejo, kemudian pendidikan saya sedikit meloncat-loncat karena waktu SMK saya belajar pariwisata, kemudian saya melanjutkan ke D3 Ekonomi UGM, Prodi Akuntansi, kemudian saya melanjutkan S1 di program ekstensi di Universitas Mercu Buana Jakarta, program yang sama akuntansi, kemudian bekerja di KAP Kanaka Puradireja Suhartono kurang lebihnya 8 tahun, dari junior sampai senior auditor. Kemudian tahun 2020 saya melanjutkan sekolah lagi Master of Economics di G6 Graduate School of International Corporation Studies di Kobe University menggunakan beasiswa Asian Development Bank Japan Scholarship Program atau yang biasa dikenal ADB-JSP. Boleh next. Insya Allah saya mau sharing apa sih beasiswa ADB, kemudian mana partner dari beasiswa ini, kemudian gimana cara mendapatkan, gimana sih cara mendaftar beasiswa ini, kemudian sedikit tips dan trik untuk memperoleh beasiswa dari saya, dan tentang kesempatan beasiswa yang lain di Jepang. Karena kalau misalkan kayak kita kepikir mau sekolah ke Jepang, orang biasanya langsung terpikirnya adalah beasiswa Max atau beasiswa dari Kementerian Pendidikan Jepang. Padahal selain Max masih ada beasiswa yang lain, misalkan kayak ADB ataupun ada Inpex, kemudian ada beasiswa lain yang dari swasta maupun dari kayak NGO. Boleh next. Saya sedikit mau cerita dulu nih untuk yang beasiswa Asian Development Japan Scholarship Program atau ADB-JSP. Beasiswa ini tuh sedikit unik ya, karena kalau misalkan teman-teman daftar beasiswa Max, Max kan ada dua, dari jalur G2G sama jalur yang Z2U. Nah, kalau ADB ini beasiswanya kita nggak daftar ke ADB-nya, tapi prosesnya adalah kita mendaftar ke universitasnya yang bekerja sama dengan ADB ini. Jadi kayak sponsornya sebenarnya sama kayak Max, sama-sama dari pemerintah Jepang, dari Kementerian Keuangannya. Kemudian mereka bekerja sama dengan Asian Development Bank membuat scholarship ini. Ini udah lama, dari tahun 1988. Terus program yang bekerja sama itu sekarang ini ada 25 perguruan tinggi dari 9 negara. Jadi ADB-JSP ini nggak cuma ada di Jepang sebenarnya. Ada di 9 negara, salah satunya Jepang, kemudian ada Hong Kong, ada Filipina, Singapura, ada di New Zealand, kemudian Pakistan, dan juga ada di Hawaii. Nanti teman-teman bisa melihat di websitenya ADB secara langsung, di link ini, bagian Japan Scholarship Program, karena beasiswa ini tuh kita nggak mendaftar ke ADB, jadi deadline antar universitas itu berbeda-beda. Misalkan kayak saya daftar di Kobe, biasanya itu deadline penutupan pendaftarannya di awal Januari. Misalkan kayak untuk penerimaan 2022, itu penutupannya di awal Januari 2022. Tapi kayak universitas yang lain, misalkan kayak Nagoya itu pembukaan pendaftarannya di bulan Juni sekarang ini. Nah, terus yang di Kyoto pembukaannya masih nanti di bulan Agustus. Jadi setiap universitas itu beda-beda untuk jadwal pendaftarannya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tertarik untuk mendaftar ADB-JSP, harus lihat di website ADB, kemudian ngecek kapan sih deadline dari pendaftaran masing-masing universitas. Boleh next. Nah,
untuk apa aja sih yang kita dapatkan kalau misalkan kita memperoleh beasiswa ini. Kalau dikomparasi dengan beasiswa Max, hampir sama, tapi ada beberapa yang ADB itu dapat, tapi di Max tuh nggak ada. Yang pertama, kalau sama-sama lah ya, Max sama ADB itu sama-sama dapat biaya sekolah gratis untuk biaya kuliahnya. Kemudian ada living allowance. Ini living allowance-nya kalau ADB kita dapatnya 147.000 yen. Tapi untuk anak-anak yang misalkan ya yang kuliah di Tokyo, yang di Tokyo University itu mereka kalau nggak salah Tokyo sama Saitama, karena mereka di kota besar, mereka lebih dapat beda sedikit untuk living allowance-nya, lebih tinggi mereka, karena biaya hidup mereka juga lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kita yang sekolahnya di kota kecil, maksudnya bukan kota besar kayak di Kobe gitu ya. Terus kita dapat allowance untuk buku sama keperluan kuliah. Nah, allowance buku ini yang nggak didapat di beasiswa Max. Jadi ini yang membedakan ya salah satunya. Dan allowance buku ini juga beda-beda antar sekolah. Saya dengan teman saya di Nagoya itu jumlahnya beda untuk allowance bukunya. Itu tergantung dengan universitasnya masing-masing. Kemudian kita dapat medical insurance. Karena di Jepang kita ada yang namanya National Health Insurance, itu semacam BPJS kesehatannya Jepang. Kita setiap bulan itu bayar 2.100 yen. Maaf. Nah, kalau kita dapat ADB-JSP ini, ADB mengcover medical insurance ini. Jadi ADB akan ngasih per 1 tahun 2.100 dikalikan 12 bulan. Kemudian travel expenses ini untuk biaya keberangkatan dan kepulangan kita. Maksimalnya itu untuk pesawatnya, untuk satu tiket sekali jalan di 150.000 yen. Jadi kemarin saya kebetulan pas berangkat ke Jepang itu karena nggak ada tiket ekonomi, saya ngambil tiket bisnis dan alhamdulillah benar-benar full diganti oleh ADB ini. Kemudian kita juga dapat uang penelitian. Ini juga di Max nggak ada ya. Uang penelitiannya ini juga beda-beda untuk antar universitas. Boleh next. Nah, untuk selain pendaftarannya ke universitas, ada universitas yang bekerja sama dengan ADB. Untuk beasiswa ini itu benar-benar lebih spesifik. Kalau misalkan kayak Max itu kita bisa mendaftar beasiswa di universitas apapun, di jurusan apapun. Cuman kalau ADB-JSP lebih spesifik untuk jurusan-jurusan tertentu, seperti misalkan yang agriculture, kemudian ada economic dan bisnis, kemudian ada development studies, sama law and public policy. Boleh next. Policy. Nah, ini universitas dan yang bekerja sama dengan program ADB-JSP. Ada di Hong Kong ada 2 program yang bekerja sama untuk urban planning, kemudian urban design, kemudian di India juga ada science and technology, kemudian di Auckland international business, kemudian environmental science. Nah, di Pakistan juga ada, dan di Philippines, kemudian selanjutnya di Thailand dan di USA dan Singapura. Nah, boleh next. Yang paling banyak memang ada di Jepang. Cukup banyak universitas yang bekerja sama dengan ADB-JSP. Tapi kalau secara setiap tahun itu kayak udah punya kuota gitu ya ADB itu. Dari universitas yang ada di Jepang ini, selama beberapa tahun terakhir yang memperoleh banyak kuota itu di International University of Japan. Nomor 2, kemudian di GRIPS, ini kuotanya paling banyak untuk ADB-JSP. Jadi setiap universitas itu punya kuota masing-masing. Kalau di Kobe University sendiri, tahun 2020, penerima ADB-JSP ada 3, dan itu 3-3-nya itu dari Indonesia.
Kemudian boleh next. Nah, untuk persyaratan yang harus kita miliki kalau misalkan kita mau daftar ADBJSP itu, kita dari warga negara yang meminjam uang ke ADB, salah satunya Indonesia. Kemudian kita diterima masuk untuk studi S2 dan S3 di perguruan tinggi yang dituju. Ini maksudnya ada beberapa universitas yang proses pendaftaran beasiswa dan pendaftaran beasiswa dan pendaftaran sekolahnya itu bareng. Jadi ketika kita daftar sekolahnya, kita juga daftar beasiswanya. Contohnya di Kobe, kemudian di GRIPS, dan juga di Kyushu. Tapi ada beberapa universitas yang lain, seperti di International University of Japan, ketika kita keterima sekolahnya, baru nanti dari bagian akademik menawarkan, ada beasiswa ini loh, ada beasiswa ADBJSP, apakah kalian mau mengambil? Ada yang sistemnya seperti itu. Kemudian ya memiliki gelar S1, karena ini untuk S2 dan S3. Kalau misalkan mendaftar S3 harus punya gelar S2. Nah, yang membedakan lagi dengan Max adalah pengalaman kerja. Paling tidak untuk ADBJSP ini memiliki pengalaman kerja 2 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja dari instansi yang mengeluarkannya. Kemudian untuk bahasa Inggris, sebenarnya nggak ada ketentuannya minimal berapa, tapi akan lebih baik kalau misalkan teman-teman di sini punya IELTS paling enggak 6,5. Kemudian untuk umur, untuk level staff, maksimal umurnya adalah 35 tahun. Kemudian untuk pejabat senior atau manajer, batas usianya untuk pendaftaran beasiswa ADB itu di 45 tahun. Kemudian, nah ini satu lagi yang membedakan dengan Max. Kalau Max misalkan selesai sekolahnya, boleh tinggal di Jepang. Tapi kalau ADB ini ketika selesai sekolah, bersedia untuk kembali ke negara masing-masing. Karena tujuan ADB ini memberikan beasiswa ke negara berkembang, agar penerima beasiswanya ini ketika selesai kuliah, kembali ke negaranya, bisa mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang diterima selama sekolah di negara yang dipilih ketika ini memperoleh ADB. Kemudian, nah ini juga walaupun pemberi beasiswanya adalah ADB, tapi nggak bisa ketika lulus bekerja untuk ADB. Jadi nggak ada ikatan dinas atau harus kerja untuk ADB. Malah ini kita nggak bisa. Jadi paling enggak 2 tahun setelah lulus baru kita bisa mendaftar ke ADB. Baru bisa bekerja untuk ADB setelah 2 tahun dari kelulusan. Kemudian ini juga tidak bisa, misalkan nih teman-teman di sini tinggal di Jepang, kemudian ingin coba daftar sekolah di Jepang menggunakan ADBJSP, teman-teman nggak bisa misalkan mendaftar dari Jepang. Jadi paling nggak teman-teman mendaftarnya dari Indonesia. Kalau dokumen yang diperlukan, ADB ini simpel banget dokumennya, walaupun sedikit ribet. Yang pertama itu aplikasi pendaftaran. Aplikasi pendaftaran ini informasi terkait dengan data diri, kemudian penghasilan, kemudian informasi pekerjaan, informasi pendidikan. Nah, setelah melengkapi aplikasi form ini, ada dokumen yang perlu dilampirkan, yaitu informasi pendapatan atau informasi gaji. Ini gajinya dalam dikonversikan ke dolar. Jadi kalau misalkan gajinya teman-teman rupiah, nanti dikonversi ke dolar, kemudian disetahunkan. Dan kalau misalkan yang sudah menikah harus melampirkan gaji dari pasangannya masing-masing. Kemudian kalau misalkan yang belum menikah harus melampirkan informasi gaji orang tua. Kalau misalkan orang tua sudah tidak bekerja, bisa minta surat pengantar atau surat pernyataan dari misalkan gitu ya, udah pensiun dari instansi terakhir tempat bekerja, atau misalkan kalau yang tidak bekerja bisa minta ke dinas tempat, kalau misalkan kayak di kelurahan. Nah, kalau misalkan orang tuanya atau pasangannya sudah meninggal, harus menyelampirkan surat keterangan kematian. Semua dokumennya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
Terus kenapa kita harus melampirkan informasi gaji? Di ADB ini ada ketentuan, penerima beasiswa ADB ini maksimal pendapatannya 1 tahun sebesar 25.000 US dollar. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata gajinya lebih dari 25.000 US dollar selama 1 tahun, teman-teman nggak bisa mendaftar beasiswa ADB JSP ini. Kemudian melampirkan informasi lama bekerja yang dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel dari pemberi kerja. Boleh next. Nah, untuk mendaftar beasiswa ADB JSP ini sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, kita mendaftar secara bersamaan dengan pendaftaran universitas dan beasiswanya. Jadi mendaftar sekolahnya dan beasiswa dan ADB JSP-nya. Ini contohnya di Kobe, kemudian di Kyoto, di GRIPS, di Kyushu. Ini prosesnya barengan, atau ada daftar universitas sama daftar beasiswanya. Tapi ada beberapa universitas yang lain, seperti yang di International University of Japan. Ini setelah kita mendaftar universitas, kemudian kita diterima, nanti dari universitasnya menawarkan beasiswa ini, beasiswa ADB. Dari pengalaman saya kemarin, kebetulan saya mendaftar di Kobe University dan di International University of Japan, dan kedua-duanya saya mendapatkan ADB JSP. Kalau yang di Kobe saya benar-benar mengirimkan dokumen secara bersamaan, Mas, dokumen fisik, dokumen pendaftaran sekolah, kemudian dokumen beasiswa. Tapi yang di International University of Japan, saya pendaftarannya secara online. Saya melengkapi dokumen pendaftaran, kemudian saya menyatakan saya memerlukan beasiswa untuk sekolah di sini. Dan ketika pengumuman diterima, saya ditawari untuk mendapatkan 2 beasiswa. Yang pertama ADB JSP, yang kedua beasiswa dari pihak kampusnya. Boleh next. Yang ini proses untuk mendaftar beasiswa ADB JSP di Kobe University. Karena prosesnya akan berbeda-beda setiap universitas. Karena kita mendaftar beasiswanya tidak langsung ke ADB, tapi ke universitas masing-masing yang dituju. Jadi ketika teman-teman di sini sudah punya pilihan universitas mana yang akan dituju, lebih baik teman-teman mulai mencari info atau kirim email ke bagian akademiknya untuk mencari tahu tahapan-tahapan pendaftaran beasiswanya dan pendaftaran kuliahnya. Kalau di Kobe University itu kita punya 4 program yang bisa diambil menggunakan beasiswa ini. Yang pertama International Studies, kedua Economics, kemudian yang ketiga Laws, khususnya International Law, kemudian Political Science. Nah, kalau di Kobe yang sedikit membedakan dengan beberapa universitas yang lain, kita harus memperoleh supervisor atau calon pembimbing akademik. Dan ini susah-susah gampang untuk mencari supervisor. Yang ketika mencari supervisor yang harus dilampirkan adalah rencana penelitian kita apa, kemudian CV. Nanti di Kobe itu udah punya list sendiri, profesor-profesor mana yang available dan bidang penelitiannya apa yang kita bisa minta untuk menjadi supervisor kita yang akan memberikan letter of consent. Kemudian kalau kita tidak mendaftarkan letter of consent, kita nggak bisa mendaftar sekolahnya. Tapi kalau misalkan sudah memperoleh letter of consent, nanti letter of consent itu akan dikirimkan ke bagian akademik secara langsung, kemudian kita tinggal mengirimkan dokumen. Setelah mengirimkan dokumen, akan ada seleksi dari pihak universitas, kemudian nanti akan ada notifikasi apakah diperlukan wawancara atau tidak. Kebetulan saya kemarin tanpa wawancara, jadi saya hanya mengirimkan dokumen, kemudian pengumuman. Setelah pengumuman, kalau di Kobe itu kita harus membayar application fee sebesar 30.000 yen, dan pengumumannya itu lebih dulu pengumuman diterima beasiswanya, baru pengumuman diterima kuliahnya. Ini untuk yang di GSIC ya, di Kobe University. Tapi kalau misalkan mendaftar di International University of Japan, pendaftarannya itu udah benar-benar online, kemudian kita tidak perlu mencari supervisor, tidak perlu mencari letter of consent, kemudian tidak ada wawancara juga, pengumuman sekolahnya dulu, baru kita akan mendaftar
beasiswa ADB-nya. Boleh next. Nah, untuk dokumen yang diperlukan hampir sama dengan pendaftaran sekolah yang lainnya. Cuman yang membedakan adalah kita harus melampirkan rencana penelitian kita, kemudian surat rekomendasi, dan juga form pendaftaran ADB, dan form pendaftaran kuliahnya. Kalau form pendaftaran ADB-nya, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada information sheet, kemudian informasi pendapatan, dan juga informasi pengalaman kerja. Nah, kalau untuk IELTS-nya, dari pihak universitas itu minta dikirimkan secara langsung, sebentar saya lupa ya, IELTS-nya tidak perlu dikirimkan secara langsung dari pihak penyelenggara tesnya, bisa kita kirimkan dengan dokumen-dokumen yang lain, tapi pihak universitas minta bukan fotokopi, jadi yang asli. Dan kalau tahun saya mendaftar itu ada tulisannya if available, dan ketika saya konfirmasi ke bagian akademik, IELTS saya skornya hanya segini, apakah saya harus tes lagi? Kemudian dari pihak akademiknya lebih yang menjawabnya, TOEFL ataupun IELTS-mu itu cuman kalau misalkan if available aja, jadi bukan kewajiban gitu. Tapi di universitas-universitas lain kayak misalkan di International University of Japan, mereka ada ketentuan sendiri, minimal 6,5, kemudian kalau nggak salah per bagiannya itu harus minimal 6 juga. Boleh next. Nah ini gimana cara memperoleh letter of consent. Kalau di Kobe kita sudah punya, ketika kita daftar kuliahnya, di informasi pendaftaran di situ sudah dijelaskan profesor-profesor yang available yang bisa kita minta untuk menjadi supervisor kita. Walaupun profesor tersebut available, tapi nggak berarti ketika kita kirim permintaan untuk beliau menjadi supervisor kita, beliau akan langsung mengiyakan. Karena saingan kita banyak yang mencari profesor, nggak cuma kita, tapi nggak cuma anak-anak Indonesia, tapi dari teman-teman dari negara yang lain. Kemudian kalau misalkan kalau di Kobe sendiri, walaupun listnya itu udah ada, tapi kontak dari profesor-profesornya itu nggak semuanya ada di website. Jadi kayak kemarin saya harus mencari kontak dari profesor ini. Saya coba googling nama beliau, kemudian saya coba cari dari jurnal-jurnal yang pernah beliau tulis, kemudian baru setelah menemukannya, saya mengirimkan research proposal yang ingin saya teliti selama kuliah di sini dan melampirkan CV saya. Boleh next. Nah, ini tata cara untuk memperoleh profesor. Yang pertama, kita paling tidak subjek emailnya yang sesuai, yang mewakili apa yang kita cari. Kalau saya waktu itu kurang lebihnya asking for possibilities to your student. Terus kayak saya mengirimkan emailnya juga padat, singkat dan jelas. Kebetulan saya tidak bisa menuliskan yang berbunga-bunga, jadi benar-benar hanya singkat, padat dan jelas tujuan saya mencari profesor. Kemudian bahasa Inggrisnya diusahakan dengan grammar yang baik dan sopan. Jangan lupa juga perkenalan diri, nama, asal jurusannya apa, kampusnya mana, dan disampaikan juga kalau teman-teman tertarik dengan research beliau. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman benar-benar mempelajari jurnal sama penelitian dari profesor yang akan kita email ini. Jangan sampai kalau misalkan profesornya gitu penelitiannya di bidang makro, tapi ternyata kita bilangnya saya tertarik dengan penelitian profesor, karena penelitian saya tentang ini, yang ternyata penelitian kita tuh mikro. Jadi
saling bertolak belakang. Jadi harus benar-benar dipelajari dulu. Kalau bisa juga udah baca salah satu jurnal beliau, sehingga kayak kita mencoba untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik dengan beliau, terus ini penelitiannya sama loh profesor dengan penelitian yang akan saya teliti. Jadi kita mencoba untuk menyambung-nyambungkan antara penelitian beliau dengan apa yang kita teliti. Kemudian perlu disampaikan juga kalau kita pengen menjadi murid beliau dan menanyakan kesediaan beliau untuk menjadi pembimbing kita. Kalau dari pengalaman saya saya menyampaikan bahwa saya ingin mendaftar beasiswa ADB, kemudian salah satu persyaratan yang saya miliki adalah saya harus memperoleh profesor pembimbing, kemudian saya menanyakan kepada beliau apakah beliau berkenan untuk menjadi pembimbing saya. Profesor saya dia bukan orang, juga kebetulan bukan profesor yang membalasnya dengan panjang. Ketika saya mengirimkan email pertama, beliau hanya menjawab, oke, saya nggak masalah dengan penelitianmu. Kemudian saya menanyakan lagi, terima kasih profesor, terus gimana nih profesor, bisa nggak saya jadi muridmu? Gitu. Baru setelah saya ada revisi sedikit di bagian penelitiannya, beliau langsung mengiyakan, berkenan menjadi pembimbing saya, dan alhamdulillah tanpa ada wawancara lebih lanjut ya dari pihak universitasnya. Cuman beliau itu ada sempat email menanyakan kayak, kamu setelah lulus rencananya apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Setelah saya menjelaskan rencana saya setelah lulus saya mau ngapain, saya mendapatkan letter of consent. Kemudian yang perlu juga diperhatikan, kalau misalkan profesornya itu sudah respon terus minta dokumen, jangan lupa untuk cepat dibalas. Karena saya sempat mencari profesor, kemudian saya mengirim emailnya telat, enggak langsung saya balas. Saya baru membalas 2 hari kemudian, dan di situ tuh profesornya sedikit kayak marah ya, karena beliau menyampaikan, loh, yang butuhkan kamu, yang perlu profesor kan kamu, kenapa kamu nggak langsung fast respon? Memang cuman kamu yang mencari profesor, banyak loh anak-anak lain yang mencari profesor. Kurang lebihnya seperti itu. Boleh next. Saya kemarin juga dari pengalaman saya mencari profesor, nggak langsung mendapatkan profesor. Jadi saya sempat email beberapa profesor, kemudian nggak dibales. Saya mencoba email lagi dan nggak dibales. Kemudian ada juga yang membalas, tapi revisiannya banyak banget. Kemudian ada yang membalas, tapi penelitiannya tidak sesuai, dan profesornya tidak menawarkan untuk mengikuti penelitian dia. Jadi saya tidak melanjutkan lagi. Saya fokus ke 2 profesor. Yang pertama yang minta revisi, kemudian yang kedua yang menjadi profesor saya sekarang ini. Terus kadang itu profesornya ketika penelitiannya berbeda, kadang itu profesornya menanyakan mau mengikuti topik dengan profesornya atau tidak. Kalau misalkan ditawarkan seperti ini dari teman-teman sendiri tidak keberatan, masih bisa mengikuti penelitian dari profesornya, boleh diikuti permintaan dari profesor ini untuk mengikuti penelitian beliau. Atau kalau teman-teman mau mencoba mencari profesor yang lain, juga memungkinkan. Boleh next. Ini langkah awal gimana sih kita membuat proposal penelitian. Yang pertama, tema risetnya kita harus sesuaikan dengan profesor tujuan kita. Kemudian judulnya dan temanya menarik, ada latar belakang yang jelas, kenapa kita mengambil penelitian ini, kemudian ada problem statement-nya, kemudian tujuan penelitiannya, kemudian metode penelitian yang akan digunakan, dan yang paling penting adalah keunikan penelitian yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain yang sudah ada.
boleh next. Nah, ini ada ya gimana sih cara mendapatkan beasiswa ADB ini? Yang pertama, pastikan deadline pendaftarannya. Ini karena pendaftaran dari setiap universitas itu berbeda-beda. Teman-teman harus pastikan lagi pendaftarannya di website ADB. Kalau udah dicek di websitenya ADB, nanti di situ ada detail informasi universitas, PIC masing-masing universitas yang bisa kita email, kemudian ada informasi intake-nya kapan, apakah itu di spring ataupun di fall, kemudian ada tanggal deadline pendaftarannya. Walaupun deadline pendaftaran yang di websitenya ADB itu benar-benar 100% sama dengan universitas. Ketika teman-teman udah memutuskan atau memilih salah satu universitas yang ada di dalam listnya ADB, teman-teman bisa mencoba kirim email ke kontak yang tersedia di websitenya ADB untuk menanyakan informasi terbaru terkait dengan pendaftaran. Kalau bisa, jangan terlalu mepet. Jadi kayak teman-teman tuh punya waktu untuk mempersiapkan pendaftaran dengan dokumennya yang lain. Kemudian riset penelitian. Nggak semua universitas yang di bawah ADB ini meminta kita memperoleh supervisor atau profesor tes untuk tesis kita terlebih dahulu. Tapi daftar universitasnya ADB itu mayoritas mensyaratkan kayak harus punya riset penelitian saat aplikasi pendaftaran. Walaupun kita hanya menceritakan kurang lebih 300 kata, ataupun ya maksimal 800 kata lah ya. Tapi kita benar-benar harus sudah punya rencana yang untuk penelitiannya apa. Dan ini perlu dituliskan ketika kita mendaftar sekolahnya. Dan yang terpenting juga ketika ada persyaratan untuk mencari profesor pembimbing, seperti di Kobe, teman-teman jangan terlalu mepet untuk mencari calon pembimbing atau profesor. Karena kadang profesornya itu nggak langsung respon, kita juga nggak langsung keterima di satu kali email dari profesor pembimbing itu, dan bisa jadi kayak kita diminta revisi atlas proposal kita, atau misalkan diminta untuk mengikuti penelitian yang saat itu sedang dilakukan oleh profesor kita. Jadi kayak kita siapkan waktu untuk misalkan harus revisi. Nah, kalau misalkan profesornya itu menawarkan untuk penelitian berbeda, misalkan profesornya sedang ada penelitian sendiri, biasanya mereka akan menawarkan mau atau tidak untuk ganti riset mengikuti beliau. Sebenarnya sih itu bukan penawaran, tapi kayak lebih ke beliau, kamu ikut penelitian saya. Tapi ini juga dikembalikan ke teman-teman, apakah mau benar-benar mengikuti, atau misalkan tetap kekeh dengan penelitian sendiri, atau misalkan ya sudahlah kita mencari alternatif yang lain, mencari profesor yang lain. Kemudian yang perlu dipersiapkan, yang masih benar-benar bisa diperjuangkan, itu CV sama rencana penelitian. Ini masih benar-benar bisa disiapin ya. Kemudian CV-nya, prestasi secara akademiknya, atau misalkan sudah pernah menulis jurnal, bisa dituliskan di situ. Dalam beberapa kasus, karena beasiswa ADB ini pendaftarannya ADB ketika sudah diterima ke universitasnya, kayak di International University of Japan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan aplikasi pendaftarannya. Dan ADB ini dari pengalaman saya kemarin gitu ya, kita bisa mendaftar lebih dari satu universitas. Saya kemarin mendaftar di 2 universitas, dan alhamdulillah kedua-duanya itu bisa menggunakan ADB GSP atau diterima. Nah, yang penting juga IELTS dan TOEFL. Jangan lupa bahasa Inggrisnya dipersiapkan, nggak cuma sebatas untuk tesnya saja, tapi karena kita akan kuliah murni dengan bahasa Inggris, jadi ADB ini programnya benar-benar 100% pakai bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa Jepang atau bahasa lainnya yang misalkan kayak di Hong Kong kemudian pakai bahasa Hokkien atau Mandarin, enggak. Tapi benar-benar pakai 100% bahasa Inggris, jadi harus dipersiapkan kemampuan bahasa Inggrisnya karena akan banyak penelitian, kemudian banyak paper dan tugas lainnya yang harus benar-benar ditulis dengan bahasa Inggris. Boleh next.
Kalau ini sih, gimana sih kita bisa mendapatkan beasiswa dan sekolah ke luar negeri. Kadang kalau misalkan lihat orang sekolah di luar negeri, senang ya bisa jalan-jalan, senang ya bisa foto-foto, jalan-jalan gratis, tapi gimana bisa sekolah kayak mereka? Yang pertama itu saya percaya banget kalau nggak ada yang pernah bisa mengalahkan doa. Jadi sebanyak apa impian kita, sebanyak apa usaha kita, sebanyak itu pula doa-doa kita. Kemudian yang kadang membuat orang nggak jadi mendaftar beasiswa adalah kayak kita tuh masih ragu, kayak mana sih prioritasnya, apakah kuliah, atau karir, atau menikah. Nah, ini kadang kalau melihat beberapa teman saya gitu ya, kita sama-sama les IELTS, kita sama-sama tes, tapi akhirnya ada yang tidak mendaftar karena mereka masih, aduh sayang pekerjaannya sudah di posisi ini, kemudian harus sekolah ke luar negeri. Nah itu kayak benar-benar harus dikembalikan lagi ke diri masing-masing, apa yang menjadi prioritasnya. Kalau melihat beberapa teman saya yang akhirnya tidak mendaftar beasiswa, ya mereka masih ragu-ragu untuk mendaftar karena sayang dengan karirnya. Kemudian kalau misalkan sudah memantapkan diri untuk kuliah, kembali ditanyakan pada diri sendiri, kayak jurusan apa sih yang mau diambil, terus kenapa mengambil jurusan itu, kemudian kapan akan mulai kuliahnya, dan mau kuliah di mana. Ini penting agar kita tetap bisa menjaga semangat kita, kemudian bisa bikin planning, kapan harus mulai tes, kapan harus mempersiapkan pendaftaran, kita punya timeline. Kemudian jurusan apa yang diambil, jangan sampai kuliahnya itu karena melihat orang lain kuliah, asal mengambil jurusan, sementara passionnya nggak di situ, kemudian pekerjaannya juga tidak di bidang itu. Kemudian untuk kuliahnya di mana, yang perlu dipertimbangkan adalah kadang kita menemukan jurusan yang sama, tapi rankingnya berbeda. Ada yang sama-sama jurusan A, tapi universitasnya itu secara ranking untuk jurusan itu lebih rendah. Kemudian tapi secara universitasnya rankingnya lebih tinggi. Jadi kayak terkadang kita harus memilih yang mana nih yang akan kita ambil. Kemudian ketersediaan beasiswanya juga, apakah ada beasiswanya. Setelah menemukan apa yang akan kita kuliah, apa yang akan kita pelajari, di mana kita bisa mencari referensi sebanyak-banyaknya universitas yang diminati, kemudian mulai mengumpulkan persyaratannya, dan jangan bosen ataupun jangan males untuk membuka-buka website universitas. Kadang universitas itu menawarkan informasi beasiswa yang nggak kita tahu sebelumnya di post di universitas masing-masing yang kita daftar. Kemudian jangan malu juga untuk menanyakan ke pihak akademik informasi beasiswa yang dapat diambil. Biasanya mereka akan dengan senang hati mengirimkan informasi beasiswa yang potensial kita daftar. Kemudian yang terakhir, tapi bukan yang paling akhir, untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita juga usahanya harus besar. Jadi kalau ngelihat dokumen-dokumen beasiswa yang harus dilengkapi, kok ribet banget ya, kayak jangan menyerah dulu, jangan terlalu pusing dulu melihat persyaratan-persyaratan atau dokumen yang akan diterima, harus dilengkapi, karena setelah perjuangan mengumpulkan dokumen-dokumen dan submit, itu kayak semacam jalan menuju kita memperoleh beasiswa. Terus jangan bosan juga untuk bolak-balik cek informasi beasiswa, update informasi beasiswa lainnya. Next. Kalau yang saya pegang selama ini adalah kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Jadi saya melihat teman-teman saya yang sudah sekolah duluan ke luar negeri, kalau saya berpikirnya kalau mereka bisa, ya saya harusnya bisa. Yang membedakan saya dengan teman-teman saya yang sudah sekolah ke luar negeri adalah usaha kami. Jadi kayak usaha mereka lebih banyak selama ini. Jadi kayak akhirnya mereka berangkat duluan, sementara
saya kurang berusaha. Jadi kayak di sini sih kembali ke masing-masing gitu ya. Kalau memang pengen banget sekolah ke luar negeri, harus benar-benar diusahakan. Kalau misalkan saking pengennya sekolah ke luar negeri, pasti usahanya juga akan besar. Kemudian selain usaha, jangan lupa berdoa. Karena buat saya, doa sama usaha itu harus sama. Jadi kalau doanya 10, usahanya juga harus 10. Dan saya merasanya ketika saya mendaftar beasiswa ADB ini, saya nggak punya privilege apapun. Saya tidak bekerja untuk pemerintah, saya bekerja di bidang swasta. Kemudian saya tidak lulus dari universitas yang keren karena saya dari D3, kemudian saya melanjutkan ke universitas swasta ketika saya ekstensi. Tapi buat saya bisa kok seperti orang lain untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Saya mencoba mengejarnya kemarin itu dari research proposal saya. Saya berusaha memaksimalkannya di situ. Dan kebetulan juga saya tuh pada latar belakangnya akuntansi, kemudian bekerja sebagai auditor. Saya tidak tahu tentang economics. Jadi ketika saya mempersiapkan dokumen pendaftaran, saya mencoba benar-benar mempelajari apa yang akan saya teliti. Kemudian saya benar-benar memaksimalkan dan saya minta bantuan dari teman saya yang kuliahnya ekonomi untuk membaca penelitian saya, apakah sesuai atau tidak. Jadi kalau misalkan ya orang lain butuh 1 kali untuk belajar, ternyata kita ya nggak bisa seperti orang lain 1 kali belajar, ya udah tinggal kita memaksimalkan usaha kita, biar kita bisa sama juga hasilnya dengan orang lain. Boleh next. Nah, ini ada beberapa beasiswa yang untuk sekolah ke Jepang selain Max, kemudian selain ADB. Kalau dari pemerintah Indonesia ada LPDP, tapi sekarang ini sepertinya hanya ke beberapa universitas ya. Saya kurang update untuk saat ini universitas yang bekerja sama dengan LPDP yang bisa didaftar menggunakan beasiswa ini. Kemudian untuk pekerja pemerintah ada linkage Bappenas. Kemudian untuk Max-nya juga ada yang U2U sama G2G. Dan ada beasiswa JICA juga, Japan International Cooperation Agency. Ini allowance-nya lebih dari ADB. Kemudian ada Ajinomoto, Inpex, JISPA IMF. Kalau JISPA IMF ini untuk pekerja pemerintah juga, tapi lebih ke sektor makroekonomi. Kemudian ada beasiswa dari Bank Dunia, ION, dan ada KMMF dan Rotary Unizama Scholarship. Dan beasiswa yang lainnya dari Sambersi. Boleh, kayaknya. Oke, kayaknya udah terakhir slide-nya. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke sesi ini kali ya, kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan. Iya, teman-teman silakan Miss Yuni untuk ini dulu, ambil nafas dulu, cukup panjang tadi soalnya. Boleh minum dulu. Ya, sambil nunggu Miss Yuni istirahat bentar. Mungkin teman-teman kita bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oh ya, udah ada yang raise hand. Nanti langsung sebutkan nama saja ya. Langsung sebutkan nama, langsung ke pertanyaannya. Kak Meta dulu, silakan. Oke deh. Halo Miss Yuni, selamat malam. Jadi kenalin, nama aku Meta. Jadi karena sekarang masih undergraduate di 11 Maret University. Sebenarnya aku mau cerita problem aku dulu sebelum ke pertanyaannya. Jadi problemnya di sini aku still undergraduate tapi masih kerja juga. Jadi kayak ambil full time di salah satu company gitu. Dan aku itu kayak cross major gitu. Jadi aku itu majornya itu fisika. Jadi aku dulu pendidikan fisika, sekarang masih kuliah pendidikan fisika, tapi aku kerjanya itu di bidang HRD gitu. Jadi di bidang sales and HRD. Nah, aku tadi sempat mention di bagian
CV kan. Jadi kayak preparation CV yang untuk akademik gitu, bukan untuk mencari kerja. Nah, so far aku tuh kayak menggali di diri aku tuh kurang take many times untuk course gitu. Nah, dari Miss Yuni sendiri ada tips nggak sih di sisa-sisa waktu aku sambil ngumpulin 2 tahun nih aku after aku selesaiin kuliah aku dan juga ngambil kerja gitu untuk preparation persyaratannya, ada tips nggak untuk bikin CV aku lebih strong di akademik? And Itu then kenapa ngomongnya begitu sih? putus-putus ya? Nah, Kedengeran enggak. jelas? Kedengeran. Jadi aku mau nanya ke Miss Yuni, gimana sih bikin CV yang strong untuk akademik? And then selain preparation CV dan IELTS juga itu tipikal lecture-nya itu tuh mencari penelitian yang seperti apa sih? Mereka lebih suka penelitian yang masih align sama penelitian yang pernah mereka lakuin sebelumnya, atau penelitiannya itu yang gimana ya bilangnya, kayak inovasi tersendiri tapi nggak ada sama sekali sangkutannya sama penelitian mereka sebelumnya. Itu aja. Oke. Makasih Miss Yuni. Boleh langsung dijawab? Iya, boleh Miss. Oke. Kalau yang ini sedikit, ini tambahan juga ya, untuk ADB ini sebenarnya boleh misalkan fresh graduate, tapi kayak punya pengalaman, kayak yang tadi Mita sempat mention kan, punya pengalaman full time bekerja ya. Jadi kok misalkan pengalamannya yang full time itu dikumpulkan udah ada 2 tahun, udah bisa nih mendaftar beasiswa ADB ini ya. Nggak harus nunggu lulus kemudian bekerja 2 tahun. Kemudian untuk di sisa waktunya, kalau sejujurnya saya karena udah lama lulus gitu ya, ketika saya buat CV itu, ketika diminta yang mencerminkan akademik, saya juga merasanya bahwa CV saya itu tidak terlalu akademis. Jadi kayak ya ada beberapa kursus yang saya ikuti, tapi karena sudah